Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Sinau Kimia. Belajar kimia jadi lebih menyenangkan bersama saya, Ibu Lila. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang materi gaya antar molekul. Mengapa kita perlu memahami materi ini? Materi ini penting untuk kita pelajari, karena dengan adanya gaya antar molekul, kita dapat mengetahui apa pengaruhnya terhadap sifat-sifat fisik zat, seperti mempengaruhi wujud zat dan titik didih zat tersebut. Gaya antar molekul terjadi pada senyawa kovalen akibat adanya polaritas dari molekul-molekulnya. Hal ini yang menyebabkan terjadinya gaya tarik-menarik antar molekul. Pada materi gaya antar molekul, kita akan membahas tentang ikatan van der Waals dan ikatan hidrogen. Di sini kita juga akan membedakan jenis-jenis gaya antar molekul, yakni gaya dipol sesaat, gaya dipol-dipol, dan gaya dipol terinduksi atau terimbas. Tapi, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan gaya antar molekul? Gaya antar molekul adalah gaya tarik yang terjadi di antara molekul-molekul pada senyawa kovalen. Gaya antar molekul berbeda dengan gaya intramolekul ya. Contoh gaya intramolekul itu seperti ikatan ion atau ikatan kovalen, yakni gaya tarik-menarik di antara atom-atom yang berikatan dalam suatu molekul. Sedangkan gaya antar molekul adalah gaya tarik-menarik di antara satu molekul dan molekul lainnya. Jenis gaya antar molekul pada senyawa kovalen ditentukan oleh kepolaran ikatan kovalen dan bentuk molekulnya. Berikut adalah jenis-jenis gaya antar molekul. 1. Gaya yang terjadi antara molekul nonpolar disebut gaya London atau dipol sesaat. 2. Gaya yang terjadi antara molekul polar disebut gaya dipol-dipol. 3. Gaya yang terjadi antara molekul polar dan nonpolar disebut dengan gaya dipol terinduksi. Sedangkan ikatan antara atom yang sangat elektronegatif, yakni unsur fluorin, oksigen, dan nitrogen, dengan atom hidrogen dapat membentuk ikatan hidrogen. Sebelum kita lanjut membahas satu persatu jenis-jenis gaya antar molekul, coba diingat lagi tentang kepolaran senyawa ya. Kepolaran senyawa bisa dilihat dari 3 hal. 1. Ada tidaknya perbedaan keelektronegatifan. 2. Bentuk molekul yang simetris atau asimetris. Dan 3. Ada tidaknya pasangan elektron bebas. Perhatikan ilustrasi berikut. Terdapat salah satu contoh molekul polar, yakni HCl atau asam klorida. Di sini tampak bahwa atom Cl memiliki daya tarik yang lebih besar dibandingkan dengan atom H. Hal ini menyebabkan HCl merupakan molekul polar yang dikarenakan adanya perbedaan keelektronegatifan antara atom Cl dan atom H, yang menyebabkan atom H lebih tertarik menuju atom Cl. Perhatikan lagi ilustrasi berikut. Terdapat salah satu contoh molekul nonpolar. Di sini kita memiliki molekul klorida atau Cl2. Tampak bahwa kedua atom Cl memiliki daya tarik yang sama-sama kuat. Hal ini dikarenakan molekul Cl2 tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan, sehingga daya tarik kedua atom tersebut sama kuat. Dengan demikian, molekul Cl2 disebut sebagai molekul nonpolar.
Selain dilihat dari perbedaan keelektronegatifan, kepolaran senyawa bisa juga ditentukan dari bentuk molekulnya, apakah simetris atau asimetris. Perhatikan ilustrasi berikut. Berikut adalah molekul metana atau CH4. Mengapa metana bersifat nonpolar ya? Hal ini terjadi karena keempat atom hidrogen tertarik sama kuat oleh atom C, yang menyebabkan metana memiliki bentuk molekul simetris. Hal ini menyebabkan metana bersifat non-polar. Yuk kita mulai bahas satu persatu tentang jenis-jenis gaya antar molekul. Perhatikan ilustrasi berikut. Berikut adalah contoh gaya dipol-dipol yang terjadi antara senyawa HCl. HCl atau asam klorida merupakan salah satu contoh molekul polar. Pada ikatan antar molekul-molekul HCl terdapat gaya dipol-dipol. Apa yang menyebabkan molekul-molekul polar dapat tarik-menarik membentuk gaya dipol-dipol? Jawabannya adalah gaya ini terjadi karena molekul-molekul polar memiliki dua kutub yang berlawanan muatan dan bersifat dipol permanen, sehingga bisa saling tarik-menarik pada kutub-kutub dengan muatan yang berlawanan. Artinya, pada molekul polar terdapat kutub parsial positif dan parsial negatif, di mana ujung parsial positif suatu molekul akan mengalami tarik-menarik dengan ujung parsial negatif dari molekul lain. Atom Cl merupakan kutub parsial negatif, sedangkan atom hidrogen merupakan kutub parsial positif. Sehingga atom hidrogen dari suatu molekul akan mengalami tarik-menarik dengan atom Cl dari molekul lainnya. Dengan demikian, gaya dipol-dipol adalah gaya yang terjadi pada sesama molekul polar. Masih ingat kan? Jika Cl2 atau klorida merupakan salah satu contoh molekul nonpolar, elektron-elektron yang terdapat dalam molekul nonpolar tidak berhenti bergerak loh. Menurut teori kebolehjadian, ada saat-saat tertentu di mana elektron akan terkonsentrasi di satu sisi molekul, sehingga menyebabkan rapatan elektron molekulnya terdistribusi tidak merata atau terbentuk dipol. Hal ini menyebabkan satu sisi dipol memiliki muatan yang lebih negatif dibanding sisi yang lain, atau disebut sebagai dipol sesaat. Adanya dipol sesaat menyebabkan suatu molekul yang awalnya bersifat non-polar menjadi bersifat agak polar dan dapat mengimbas atom yang ada di sekitarnya dan menyebabkan terbentuknya dipol terimbas. Gaya dipol terimbas inilah yang menyebabkan gaya tarik-menarik antara dipol sesaat dengan dipol terimbas. Jadi, bisa disimpulkan bahwa gaya London atau dipol sesaat adalah gaya yang terjadi antara sesama molekul non-polar. Lalu, bagaimana jika molekul polar berikatan dengan molekul nonpolar? Molekul-molekul polar akan membuat molekul nonpolar di dekatnya mengalami induksi elektron, sehingga molekul nonpolar mengalami pengkutuban elektron, dan akhirnya terjadilah ikatan antara molekul polar dan nonpolar. Hal ini disebut dengan gaya dipol terinduksi. Sekarang bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari ikatan antar molekul dan ikatan intramolekul?
Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi gaya London. 1. Ukuran molekul. Molekul dengan ukuran besar mempunyai awan elektron yang besar dan mudah terdeformasi karena elektron-elektron terluarnya cenderung tidak terikat dengan baik. Dengan demikian, dipol sesaat dan dipol terimbas semakin mudah terbentuk. Akibatnya, gaya London akan lebih kuat dibandingkan molekul dengan ukuran yang lebih kecil. Sehingga, semakin besar ukuran molekul, maka semakin besar kekuatan gaya London. 2. Bentuk molekul. Semakin kompak bentuk molekul, kemungkinan terbentuknya dipol sesaat dan dipol terimbas semakin kecil. Dengan demikian, semakin lemah kekuatan gaya London. 3. Jumlah atom dalam molekul. Semakin banyak jumlah atom dalam molekul, semakin banyak ruang kosong untuk dipol sesaat dan dipol terimbas terbentuk. Dengan demikian, dipol sesaat dan dipol terimbas lebih mudah terbentuk. Hal ini menyebabkan gaya London semakin kuat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah atom dalam molekul, maka semakin besar kekuatan gaya London. Demikian tadi adalah penjelasan tentang gaya antar molekul part 1 ya. Karena kita belum membahas tentang ikatan hidrogen. So, pastikan kalian tetap semangat untuk belajar kimia bersama Ibu Lila. Karena di Sinau Kimia, belajar kimia jadi lebih menyenangkan. Ingat, Allah bisa karena biasa. Bye-bye.